Baik, untuk membahas mengenai perundungan yang terjadi untuk calon dokter spesialis, kita akan berbincang dengan 3 narasumber. Sudah ada Dokter Siti Nadia Tarmizi. 3 hari ini ramai ya. Sabtu-Sabtu kita ganggu waktunya. Selamat pagi Dokter Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi Kemenkes RI. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Dokter. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku berjumpa dengan Dokter Nadia. Biasanya lewat Zoom saat pandemi ya. Kemudian juga ada Pak Hermawan Saputra, Ketua Umum PPIA KMI. Atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Kamarati, sehat selalu. Mas Arif Kita Fadil ganggu juga sehat waktunya ya. nih ya. Kemudian juga sudah ada yang bergabung via Zoom, Dr. Yana Ahmad Supriyatna, PLT Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin Bandung. Selamat pagi Dr. Yana. Pagi Dokter Yana. Selamat pagi, Bang Are. Pagi. Terima kasih Terima waktunya kasih. para narasumber. Saya mau ke Dokter Nadia. Dokter Dr. Nadia, Nadia jadi kabarnya Kementerian Kesehatan juga sudah mengambil langkah terkait adanya pelaporan perundungan yang terjadi para calon dokter spesialis ini. Sejauh ini langkah dari Kemenkes sendiri, terus cukup banyak ya laporan kabarnya Dok ya? Iya, betul. Jadi Kementerian Kesehatan itu sejak tanggal 20 Juli ya kita mengumumkan ada instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan di rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ya, kita sudah menerima dan kita tahu ya sudah ada kanal WhatsApp dan juga ada kanal yang bisa dilaporkan melalui website ya. Itu sudah ada 91 laporan yang masuk Sejak Juli, dari ya? tanggal 20 Juli itu. Nah, 91 itu saya bisa lihat sebentar. Itu kalau kita lihat 44 laporan perundungan itu terjadi di rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, dan kemudian itu ada 17 laporan dari RSUD di 6 provinsi. Kemudian juga kalau kita lihat ada 16 laporan dari FK di 8 provinsi dan 6 laporan dari rumah sakit milik universitas dan ada juga dari TNI Polri dan juga 1 dari rumah sakit swasta. Nah, tentunya yang sekarang ini kemarin disampaikan pada saat jumpa media itu adalah khususnya untuk kejadian laporan perundungan yang terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dokter Nadia, spesifik perundungan itu kayak apa sih? Seperti apa bentuknya Dok? Ya, kalau kita lihat di instruksi Menteri Kesehatan itu ada perundungan yang sifatnya fisik, perundungan yang bersifat verbal, yang bersifat cyber, atau yang non verbal non fisik. Fisik itu pukulan, tamparan atau betul, iya. Jadi masa fisik sih di lingkungan medik kayak gitu ya berarti ya? Iya, kalau kejadiannya mungkin belum sampai sekarang sih mungkin belum ada, karena yang paling banyak yang dilaporkan itu perundungan itu terkait tentang misalnya permintaan di luar daripada kegiatan pelayanan pendidikan atau pengeluaran biaya di luar daripada biaya pendidikan. Spesifik contoh seperti apa tuh, kayak di luar pelayanan kesehatan itu kayak gimana tuh misalnya tuh? Ya, jadi misalnya meminta diantarkan ke suatu tempat gitu. Yang meminta ini adalah seniornya. Macam-macam ya, ada senior, ada juga pendidik itu dilaporkan seperti itu. Tapi yang paling banyak memang jaga di luar dari batas waktu jaga seperti itu. Bu Nadia, tapi ini memang sudah dalam arti laporan yang masuk ini di tahun ini saja atau memang ada yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya baru ke up sekarang gitu, Dokter? Sebenarnya kan informasi lah, kita bisa laporan karena kan memang dulu memang ada laporan seperti WBS atau kemudian banyak sudah satgas-satgas yang dibentuk ya, tetapi laporannya itu tidak pernah ada tertulis sehingga kita sangat sulit untuk menindaklanjutinya. Nah, sejak kita membuka kanal pengaduan secara resmi dan betul-betul kita lindungi si pelapor tadi, maka kita mendapatkan informasi tersebut dan bisa kita verifikasi. Jadi ini bukan cuman berdasarkan laporan, kita lakukan verifikasi. Sudah di cross check langsung ke sebelum saya sakit. Ke Dokter Yana, mungkin saya ke Bu Nadia sedikit. Bu, pengaduan masuk deras Bu ya, seperti itu ya. Setelah Kemenkes melakukan tindakan, apa sifatnya tegurannya? Kita tahu bahwa instruksi Menteri Kesehatan itu kan 3 buat peserta didik, tenaga pendidik, kemudian pimpinan rumah sakit. Nah, saat ini kita tahu ini kan termasuk sanksi ringan, teguran berupa tertulis kepada rumah sakit. Nah, saat ini yang sudah selesai investigasinya baru 3 nih Mas Arif. Jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ada Malik dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masih ada 8 lagi rumah sakit vertikal yang sedang dalam proses. Akan dirilis juga dalam waktu dekat? Insya Allah kalau sudah selesai. Jadi sanksi itu teguran saja?
Jadi Atau ada akan sanksi berlanjut ringan, nantinya? ada sanksi sedang, sanksi berat sampai kemudian pertama teguran, kemudian menskors ya, sampai penurunan jabatan atau Men-skors pemberhentian ini jabatan. oknum yang Si oknumnya. Tiga-tiganya, pimpinan, tenaga pendidik dan Nggak main-main peserta sanksi didik. yang diberikan oleh Kementerian Cukup keras Kesehatan itu. ternyata ya, cukup keras ya. Pak Hermawan bagaimana melihatnya? Ya, pertama kita harus bedakan dulu ya. Ada perundungan ini yang potensial kasuistiknya itu terjadi saat pelayanan kesehatan, ada yang terjadi saat proses pendidikan. Dua ini punya konsekuensi yang berbeda, kewenangan dan juga apa hal yang menyangkut perundungan. Tetapi secara umum ya, kalau kita pahami perundungan ini bukan sekedar sama dengan minta tolong atau beban berlebih, itu lain soal tuh. Tapi perundungan ini kalau sudah menyangkut kata-kata kasar, fisik dan tekanan yang berlebih, nah itu sudah masuk ke ranah itu. Nah, kalau kita lihat kasus di Indonesia, ini kan banyak terjadi di RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat, di bawah Kemenkes langsung, karena pendidikan spesialis itu memang melekat. Banyak proses yang menjadi mitra utama dari kampus-kampus juga yang negeri utama ya. Artinya bisa kita sebut sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi lah seperti itu. Sehingga seperti RSCM, Hasan Sadikin, ada Malik sesuai dengan FK juga yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Tapi kalau kita lihat secara umum, terjadinya kasus bullying ini karena dua faktor utama. Dari intrinsik pelaku dan juga dari situasi proses yang berjalan. Jadi intrinsiknya pengalaman masa lalu misalnya. Kalau orang-orang pernah dirundung, dilakukan Jadi perundungan, kultur senior akhirnya ke juniornya dia juga balik seperti lagi itu. seperti itu, atau pendidikan dari keluarga, riwayat masa lalu. Harusnya di proses pendidikan ini bisa dinetralisir saat proses pembelajaran tentang etika, tentang edukasi, bagaimana keramah tamahan, kepelayanan yang bermartabat dan seterusnya. Tetapi dalam proses tekanan ini semua menjadi tidak terkontrol. Jadi si residen mendapatkan hal itu dalam hatinya, nanti aku juga akan di posisi Menerapkan itu. hal yang sama gitu. Saya ke Dokter Yana nih di Bandung, RSUP Hasan Sadikin, Dokter Yana. Investigasi sudahkah dilakukan mengingat RSUP Hasan Sadikin juga mendapatkan teguran ya dari pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Dokter Yana. Ya, baik, terima kasih Pak Arifadi. Jadi ya mungkin sedikit bahwa kami memang rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan, dan kebetulan kemarin kami juga mendapatkan instruksi Menteri Kesehatan untuk pencegahan dan penanganan bullying ini. Di situ jelas sekali apa yang dimaksud dengan bullying yang harus kami cegah dan tangani itu, kemudian juga termasuk sanksi-sanksi dan juga apa yang harus kami lakukan. Jadi itulah yang kami lakukan. Sehingga dengan instruksi itu jelas bagi kami apa yang harus kami lakukan. Kami membentuk mulai dari tim, kemudian kami yang penting mensosialisasikan pengertian pemahaman dengan bullying itu sendiri. Ya, tadi Pak Hermawan Saputra tuh sedikit sudah menjelaskan itu. Jadi itu karena kalau tidak paham dengan itu, jadi nanti rancu apa yang dimaksud bullying, apa yang bukan gitu. Nah itu jelas sekali di instruksi menteri apa yang dimaksud bullying tadi ya. Ada fisik, ada verbal dan lain-lain. Nah maka kami lakukanlah turun gitu. Jadi sudah menjadi kewajiban kami sekarang, dan di situ harus mengawasi proses pembelajaran yang terjadi. Jadi kami turun, ya melihat ya bagaimana proses pembelajaran itu setelah kita sosialisasi sampai semua sepakat membentuk fakta integritas gitu. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu ke arah sana. Ya, apa yang ditemukan setelah tim tersebut turun ke lapangan? Investigasi langsung. Apakah memang melebihi beban tugas atau melebihi jam yang memang sudah ditetapkan? Atau jangan-jangan ada fisik juga yang terjadi di Hasan Sadikin? Ya, artinya gini, kami kan membuka kembali, kan biasa diawali dengan pelaporan-pelaporan. Kami membuka channel sesuai dengan institut, buka channel. Dan kami kemarin, kalau kasusnya yang terkait kemarin, kan kami mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan. Ada pelaporan di sana. Dan saya yakin Bu Irjen dengan jajarannya sudah menginvestigasi, sehingga ini terbukti. Disampaikanlah ke kami. Ya, di sana verbal yang terjadi adalah bullying berupa verbal. Kata-kata kasar yang tidak sewajarnya. Dan memang saya rasa semua juga memahami itu tidak layak, tidak wajar gitu terjadi di proses pendidikan. Nah mungkin dalam hal ini kami, ya rumah sakit khususnya, mungkin agak sedikit, ya bukan teledor lah, tapi kurang dalam hal pengawasan. Kami terlalu mempercayakan kepada mereka, peserta didik, yang kami anggap sudah dewasa, dia bisa ngatur sendiri, ngatur jaganya gitu kan, ngatur nanti urusan pasien dia bergilir. Nah, tetapi itu ternyata menimbulkan ekses yang kita sebut perundungan atau bullying ini. Nah sehingga kami coba apa sih yang terjadi, apa mekanisme
tentang pembelajaran itu. Betul bahwa di sana itu ada senior, ada junior gitu kan. Senior dia harusnya membimbing, tapi juga mereka mungkin merasa harus dihormati nih. Bagaimana cara supaya mereka menghormati, ya, sedikit pressure dan sebagainya. Nah itu, ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau sudah melembaga, mereka ngatur sendiri, ini. Jadi istilah tadi bullying yang turun-temurun tuh begitulah. Saya ini junior, nanti kan jadi senior. Nah, itu yang kami coba telusuri, apakah itu ada terjadi, gitu kan? Nah, kira-kira itulah yang kami telusuri hal-hal seperti itu. Oke, ini Mas Menarik ya. Nanti kita akan sambung lagi ya, Pak Yana, Dr. Nadia, dan juga Pak Hermawan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.